Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Nigusti Ayu Putu Widiastari dengan NIM 5014030058. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan tugas diskusi sesi ke-10 Studi Komparatif Pendidikan di Berbagai Negara. Dengan pertanyaan yang telah terlampir, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Kesan, kendala, dan saran terhadap implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Pembelajaran berbasis kelompok pada proyek artikel ilmiah ini memberikan pengalaman kolaboratif yang sangat membantu dalam memahami materi secara lebih mendalam. Setiap anggota saling melengkapi sehingga proses penyusunan artikel terasa lebih ringan dan terarah. Kesan positif yang paling menonjol adalah komunikasi yang terbangun dengan cukup baik, ditandai dengan respon cepat dan kesediaan untuk saling membantu ketika ada bagian yang memerlukan penyesuaian. Namun demikian, beberapa kendala masih muncul, terutama dalam menyatukan gaya penulisan serta menyelaraskan jadwal diskusi di tengah kesibukan masing-masing. Perbedaan ritme kerja terkadang membuat proses revisi membutuhkan waktu lebih panjang. Meskipun begitu, kendala ini dapat teratasi dengan pembagian tugas yang lebih jelas dan penggunaan dokumen kolaboratif untuk mempercepat proses penyuntingan. Sebagai saran perbaikan, ke depannya diperlukan penjadwalan diskusi yang lebih terstruktur sejak awal, disertai kesepakatan format penulisan agar hasil akhir menjadi lebih konsisten. Selain itu, penggunaan platform kolaboratif secara maksimal bisa membantu memastikan setiap perkembangan dapat dipantau dan diperbaiki secara real time. Jawaban nomor 2, analisis komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar. Analisis ini mengacu pada modul MPDR 5302, studi komparatif pendidikan di berbagai negara, dan 2 artikel ilmiah pada sesi ke-10, dengan fokus membandingkan kurikulum pendidikan dasar Indonesia, baik secara nasional maupun implementasi di sekolah masing-masing, dengan kurikulum beberapa negara maju seperti Finlandia dan Jepang. Kurikulum Indonesia, nasional, dan SD Impres 26 baru. Secara umum, kurikulum pendidikan dasar di Indonesia menekankan capaian pembelajaran, profil pelajar Pancasila, serta fleksibilitas dalam pengembangan perangkat ajar. Kurikulum ini memberikan ruang bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik melalui pembelajaran tematik, diferensiasi, dan proyek berbasis karakter. Di sekolah tempat pelaksanaan tugas, tempat saya mengajar, prinsip kurikulum ini telah diterapkan melalui penyesuaian perangkat ajar, asesmen formatif, dan kegiatan proyek yang disesuaikan konteks lokal di sekolah. Perbandingan dengan negara maju pada artikel ilmiah. Yang pertama, negara Finlandia. Artikel yang disediakan menunjukkan bahwa Finlandia menekankan phenomenon based learning, otonomi guru yang sangat luas, serta kurikulum yang berfokus pada kompetensi abad 21 seperti literasi, numerasi, dan life skills. Evaluasi belajar lebih diarahkan pada penilaian formatif yang bersifat holistik, dan negara yang kedua yaitu Jepang. Kurikulum Jepang menonjolkan pembentukan karakter melalui moral education dan penguatan etos kerja, serta penekanan pada kolaborasi antar siswa melalui aktivitas kelas yang terstruktur. Pembelajaran bersifat sistematis dan menyeimbangkan akademik dan pengembangan moral serta kebiasaan hidup sehari-hari. Analisis komparatif. Jika dibandingkan, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan utama. Persamaannya, 1. Ketiga negara menempatkan kompetensi dasar dan pembentukan karakter sebagai fondasi utama pendidikan. Kedua, guru memiliki peran penting dalam merancang pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Ketiga, pendekatan pembelajaran kolaboratif dan kontekstual mendapat perhatian besar. Kemudian perbedaannya, 1. Otonomi guru di Finlandia jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia dan Jepang.
memberi fleksibilitas luas dan metode dan evaluasi. Kedua, Jepang memiliki struktur kurikulum yang lebih ketat dan disiplin, terutama dalam pembentukan moral dan etika. Sedangkan Indonesia lebih fleksibel melalui capaian pembelajaran. Ketiga, Indonesia masih berada dalam tahap penguatan evaluasi formatif dan pembelajaran berbasis proyek. Sementara negara maju telah menerapkannya secara konsisten selama bertahun-tahun. Jawaban ketiga, implikasi bagi sekolah di Indonesia. Hasil komparasi menunjukkan bahwa 1. Penguatan otonomi guru serta konsistensi dalam implementasi pembelajaran berbasis proyek perlu ditingkatkan. Kedua, sekolah dapat mengadopsi pendekatan Finlandia dalam memberikan keluasan pada guru serta memperbanyak asesmen formatif. Ketiga, nilai karakter dan budaya positif seperti yang diterapkan di Jepang dapat diintegrasikan secara lebih terstruktur dalam kegiatan kelas sehari-hari. Ibu dosen yang terhormat, demikianlah pemaparan jawaban di sesi ke-10. Terima kasih.